Kita harus berani melawan syirik. Karena mereka berani tuh. Ampang, si ustadz inilah, si ustadz ini. Itu syirik banget ya, syirik banget. Padahal kita dagangnya berjilbab, berjenggot, jidat hitam. Tapi, aduh, hangus kita punya ibadah semua. Satu kali kesyirikan 40 malam kalau salah, 40 hari tuh tertolak semua ibadah kita. Bayangin tuh. Dan yang pasti tidak pernah akan mencium bau surga. Allah janjikan kita kekal di neraka selama-lamanya. Dah, kalau emang bakalan kekal, ngapain kita melakukan kesyirikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Tetap semangat ya, sahabat dan kawan-kawan komunitas Ngasong Nusantara. Sehat selalu insya Allah ya. Berlimpah dan bergelimang berkah dari Allah insya Allah. Nah, dalam keadaan semangat dan penuh limpahan berkah, yang harus tetap kita ingat adalah jauhi syirik. Kok jauhi syirik? Ya, karena tema kita kali ini adalah mengedepankan profesionalisme, konsisten, komitmen, disiplin, amanah, dan kreativitas. Itu salah satu dari poin-poin di mana syirik tidak perlu kita kedepankan. Kok syirik lagi? Karena tema kita kali ini berkaitan dengan syirik. Apa tuh? R, E, J, U, S, Y. 6 huruf. Dibaca rejusi. Saya ulangi ya. 6 huruf. R, E, J, U, S, Y. Rejusi. Tidak pakai I, pakai Y. Kalau guru saya dulu bilang pakai Y. Nah, gitu kurang lebih. Kepanjangan dari retail jurus syirik. Nah, loh, apalagi tuh? Kayak kungfu ya, pakai jurus ya. Kenyataannya banyak retailer di tanah air pakai jurus syirik. Contohnya, sebelum buka, nih saya sering lihat nih, siramin tuh tokonya pakai air tajin. Kenapa Mbak? Biar laris Om. Air tajin gini hari, astagfirullah. Air tajin biasanya buat anak kecil bagus ya biasanya. Katanya gizinya tinggi. Ya udahlah biarin. Terus berselang, kita jalan deh tuh, udah agak seriangan dikit, beberapa toko dan warung gitu ya. Naruh tuh kayak ustadz gitu ya tampilannya ya, pakai kopiah hitam, terus kayak ada sarung baju koko gitu apa gimana ya. Terus kakeknya udah begini nih. Saya pikir tadinya apa gitu, akhirnya saya tanya sama teman saya. Sebutlah namanya Brio ya. Om Brio, bukan nama sebenarnya. Om Brio, itu apaan sih? Ini mendatangkan omset pasuan, berkah, laris manis. Pokoknya, wah, buka sebentaran aja udah orang langsung syirik lagi dalam hati saya. Kenapa nggak diganti gambar yang lain gitu? Misalnya ada taburan duit apa? Ini keramat. Dulunya orang soleh di sono. Pasti orang-orang yang mau cepat laris pakai ini katanya. Oke, itu satu. Udah dua ya, air tajin. Yang ketiga, saya temui lagi beberapa kasir gitu. Ini modern market ya. Di pinggiran monitornya, monitor kasir, ditaruh sapu tuh yang buat bersihin lantai mobil, dibalik. Ijuknya ke atas, tiangnya di bawah. Kalau ditanya apaan? Ngusir orang-orang yang berniat jahat, hipnotis lah, dan sebagainya gitu. Oke, kita lihat cash drawernya, isinya apaan? Garlic itu apaan? Bawang putih, tapi yang tunggal. Taruh di tempat recehan, jangan di tempat yang uang kertas katanya. Aduh, pusing saya. Perasaan dulu saya belajar sama retailer internasional gak begitu saya bilang ya. Tapi kenapa mereka menjadikan itu sebagai sebuah keyakinan? Ya, yang pertama rapuhnya akidah sih yang pertama ya. Pertama tuh rapuhnya akidah. Yang kedua makin gak yakin sesudah rapuh akidah, dirusak lagi akidahnya, makin gak yakin bahwa setiap kita sudah dijatah sama Allah rezekinya. Bahkan burung di tema yang lain saya bilang, celingak-celingok pagi hari dan kembali sebelum maghrib, Allah kasih dua tuh. Cikal bakal memperbaiki dan melengkapi sarangnya, serta selalu ada makanan di paruhnya. Tuh Allah kasih burung. Padahal burung IQ-nya berapa sih? Jangan-jangan nggak ada otaknya kali ya. Cuma tetap ada kali saraf-sarafnya kan gitu ya. Bahkan cacing juga yang cuma ngeliuk-ngeliuk dalam tanah atau di atas tanah. Kan nggak sekolah, nggak S1, nggak S2, nggak melalui SMK, SMA, dan sebagainya. Juga dikasih rezekinya. Apalagi kita yang sempurna Allah kasih. Dikasih akal juga, dikasih syariah, diturunkan Nabi dan Rasul. Kok sampai harus syirik gitu loh. Jadi penekanan kita hari ini, kalau kita benar-benar retailer terbaik, maka kedepankan profesional, konsisten, komitmen, disiplin, amanah, dan kreativitas. Serta perbanyak intuisi, jiwa bisnis di kalangan retail kita, biar retail kita lebih hidup dan tidak perlu
Bahkan harus kita singkirkan dan tinggalkan jauh-jauh syirik-syirik tadi, biar tidak merusak konsep retail yang pertama. Yang paling utama, biar tidak kebelangsak dunia akhirat. Kenapa? Karena kalau terus dipertahankan, dunianya acak-acakan. Satu diantaranya, ada 4 sih sebenarnya, teman saya yang semuanya adik kakak nih, adik kakak. Karena terus mempertahankan itu, yang satu anaknya 3 nih. Yang pertama autis akut, yang terakhir jantung bocor. Yang kedua anaknya 3 lagi, terakhir autis akut juga. Yang berikutnya anaknya 2. Yang pertama ya kayak apa gitu ya, pokoknya begitu lahir kayak nggak ada ginjalnya gitu loh, jadi gagal tumbuh, jadi kayaknya segini aja. Yang terakhir dia punya anak 3, yang tengahnya itu kayak kelainan saraf gitu, tapi nggak gila, nggak, cuma nggak nyambung gitu loh, ntar ketawa sendiri sebagainya. Saya bilang tinggalin syiriknya. Pada saat syiriknya ditinggalin, insya Allah Allah kasih kesembuhan yang pertama. Yang utama, retail Anda bisa bergerak lebih dahsyat tanpa harus syirik. Yakin itu insya Allah. Karena nggak ada kesirikan yang mendatangkan kemanfaatan. Nggak ada kesirikan yang datang keberkahan. Nggak ada kesirikan yang mendatangkan kita jadi sukses. Kalau memang itu ada suksesan di dalamnya, berkah di dalamnya, pasti Rasulullah SAW dan para sahabat sudah lebih dulu melaksanakannya. Dan pasti udah ngajarin ke kita. Yang lebih lucu lagi, dia tanamkan tuh kepada bawahannya, kepada customernya, tentang kalau seandainya mau bisa maju kayak saya, foto aja ini nih, atau ntar saya fotokopi, taruh fotonya. Itu kita jadi dalang tuh, jadi promotor dari sebuah kesirikan. Bahaya gak sih? Bahaya banget. Jadi intinya, kalau kita mau bisnis, apapun itu, mau retail kayak, mau apapun itu ya, mau usaha perumahan kayak properti, mau rumah sakit kayak, sekolah kayak, ya kedepankan tadi minimal konsisten, komitmen, disiplin, amanah, profesional, kreativitas dan sebagainya. Jadi tidak perlu lagi mengedepankan kesyirikan-kesyirikan yang sebenarnya bermasalah. Karena kalau bermasalah, ya Allah tadi kasih kemurkaan buat kita. Allah kasih ujian yang menurut kita serem banget ujiannya ya Allah ya. Padahal kita yang mengundang ujian itu gitu kan. Jadi pastikan kesyirikan tidak akan pernah terjadi dalam retail kita. Kesyirikan tidak akan pernah terjadi dalam usaha kita. Kesyirikan tidak pernah terjadi dalam bisnis kita, dagang kita. Yakin aja sama Allah. Yakin aja dengan contoh yang sudah diberikan dan dicontohkan sama Rasulullah SAW dan para sahabat. Insya Allah tanpa syirik kita jauh lebih berkah. Tanpa syirik kita jauh lebih dahsyat. Tanpa syirik kita jauh lebih memantaskan untuk menjadi retailer terbaik, dan paling baik. Oke, yang terakhir, ada pertanyaan buat kita semua. Seberapa kuat kita punya keyakinan untuk langsung ninggalin syirik? Nah, itu harus benar tuh, silakan kebet ya. Al-Quran dan As-Sunnah ya. Karena itu nggak boleh ngasal, menyangkut syariah. Kalau ngasal kita dosa lagi gitu ya. Kenapa pertanyaannya harus kayak gitu? Ya karena perlawanan dari syirik gitu loh. Kita harus berani melawan syirik. Karena mereka berani tuh. Ampang, si ustadz inilah, si ustadz ini. Itu syirik banget ya, syirik banget. Padahal kita dagangnya berjilbab, berjenggot, jidat hitam. Tapi, aduh, hangus kita punya ibadah semua. Satu kali kesyirikan 40 malam kalau salah, 40 hari tuh tertolak semua ibadah kita. Bayangin tuh. Dan yang pasti tidak pernah akan mencium bau surga. Allah janjikan kita kekal di neraka selama-lamanya. Nah, kalau emang bakalan kekal, ngapain kita melakukan kesyirikan? Bisa kok dagang tanpa syirik, sangat bisa. Rasul udah mempraktekkan bersama sahabat, dagangnya Rasul tidak pernah pakai kesyirikan, tidak pernah pakai pampang foto Pak Haji, tidak pernah membalik sapu, tidak pernah naruh garlic atau bawang putih tunggal, tidak juga nyiram air tajin ya. Hal-hal yang menurut saya sangat tidak boleh dalam akidah, dalam tauhid, dalam syariah, tinggalkan. Biar retailmu jadi nggak kusut, nggak rusak, dan jadi kesannya, kok retail kayak klinik ya? Beda tipis sama sarang perdukunan, kan jelek jadinya. Oke, intinya kenapa saya tekankan kita harus mengedepankan konsisten, komitmen, disiplin, amanah, profesional, dan kreativitas, serta intuisi dipertajam. Ya karena nggak ada yang namanya kesyirikan mendatangkan retail yang sukses, nggak ada. Sam Walton, pendiri Walmart, tidak pernah pakai kesyirikan. Walmart di mana-mana bro, pernah masuk di Indonesia. Satu diantaranya di Lipo Mall Karawaci, kedua maksudnya ya. Kan kalau satu berarti pertama, 2 diantaranya berarti kedua. 2 cabang deh saat itu. Saya pernah main di dua-duanya. Tahun 94 atau 95 gitu ya, jadi raja langsung dengan 2 gerai. Di Lipo Mall Karawaci dan di Cempaka Mas ya, yang akhirnya Cempaka Mas berubah menjadi Kontinen atau Carrefour gitu ya. Yang intinya dia tunjukkan dia tidak perlu pakai syirik tuh.
Bahkan kalau kita pernah masuk ke ruang manajemen mereka, terlalu banyak simbol-simbol yang sebenarnya mereka ambil dari sunnah Rasul. Cuma dia plesetin gitu ya. Satu di antaranya misalnya dia bilang, kalau tidak bisa senyum, jangan memberanikan diri menghadapi customer di floormu. Oh, keren banget kan. Intinya memang keramat tamahan kan juga dikedepankan sama Rasul. Tebar senyum kepada siapapun juga bagian dari sunnah gitu kan. Jadi siapapun yang melihat kita, kita kasih senyum. Seneng nggak orang? Seneng. Kita kasih salam. Seneng nggak? Seneng. Nah, retail kita harus gitu. Tatap, senyum, sapa, tinggalkan yang namanya syirik. Kalaupun harus foto yang dipajang ya tadi mungkin ada pohon duit lagi gugur, kan keren tuh. Jadi memotivasi kita, nggak perlu Pak Haji yang udah mati. Bahkan yang udah hidup juga tetap syirik, apalagi yang udah mati gitu. Syirik juga gitu kan. Jadi diganti fotonya. Terutama tadi ya teman-teman saya yang mudah-mudahan melihat dan tertegun dan nelpon saya. Emang itu syirik ya, Bang? Padahal dia sering saya bilang itu syirik gitu kan. Karena akhirnya menjadikan itu sebagai syariat kalau bahasa dia. Menjadikan salah satu penopang utama yang menyebabkan retailnya sukses. Allah kemana? Kan gitu. Allah kealingan nama mantan kiai itu padahal dia mati pula gitu. Jadi yang pasti konsisten, komitmen, amanah, profesional, kreativitas, intuisi itu bisa mengalahkan dan bahkan jauh lebih dahsyat mengalahkan syirik. Jadi pastikan tidak pernah ada kesirikan. Jangan ada kesirikan dan retail jurus syirik mudah-mudahan cuma ada di tema kita. Tidak terjadi di lapangan dan tidak pernah terjadi di medan bisnis kita, di medan usaha kita, di area kuliner kita, di area UMKM kita, di kemitraan kita, di franchise. Jangan. Harus talak tilu, talak tiga, dan selamat berpisah selama-lamanya untuk retail jurus syirik. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan tularkan, bagikan, transfer jika dilayak perlu. Jika dilayak dan perlu untuk dibagikan. Kalau tidak, ya musnah. Tapi jangan sembarangan. Pastikan tidak tercecer agar tidak disalahgunakan sama pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.